Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nal Terarah. Kali ini channel Nal Terarah akan mengupas tentang fenomena atau aktivitas dialog atau debat lintas agama yang telah dilaksanakan di Hotel Namira, Surabaya kemarin tanggal 30 Juli 2024 antara pihak Kristen yang diwakili oleh Pendeta Esra Soru dan Ustadz Kainama, seorang mu'alaf dari Muslim ya. Nah, temanya itu tadi sejarah Yesus, kebangkitan, disalib dan mati dan dibangkitkan. Nah, ini tema itu masing-masing menyumber pada satu biblos ya. Jadi debat lintas agama ini namanya debat lintas agama, tapi dalam prakteknya membahas satu agama dulu ya. Nah, walaupun harusnya jadi membahas yang beda ya. Nah, tapi dalam hal ini karena setiap orang punya kemampuan dan kekurangan, maka tema yang dipakai itu adalah tentang materi ayat-ayat biblos yang pada satu sisi pihak Islam, Ustadz Kainama mengkritisi bahwa Yesus Kristus itu disalib tapi tidak meninggal dunia ya, masih hidup. Nah, tapi Pendeta Sasoru menyatakan lagi bahwa Yesus itu betul-betul meninggal dunia, disalib, meninggal dunia, dikuburkan, dan dibangkitkan. Nah, ini dua hal poin ini yang berbeda sehingga tidak ada titik temu. Padahal kalau kita lihat ketika Ustadz Kainama mengungkapkan kritis tentang bahwa Yesus disalib tapi tidak mati berdasarkan pendekatan ayat-ayat kitab biblosnya juga, nih itu harus dikritisi ya, tidak langsung dinilai sebagai suatu hermeneutik, harus data sejarah. Nah, di sini ya kalau saya lihat Pak Indah Sasoru harus mengungkapkan bahwa hermeneutik juga itu bagian daripada sejarah. Nah, apalagi kitab suci itu udah doktrin ya. Jadi ketika terlihat di dalam sebuah kitab, nah itu adalah hasil daripada sejarah. Nah, maka ketika diungkapkan dari isinya, nah maka itu uji sejarahnya tidak sejarah murni sebagaimana ilmu sejarah, ilmu sosial, antropologi, budaya ataupun sosiologi, karena ada data-datanya yang terlihat. Kalau teologi itu kan kadangkala ada subjektif dalam memahami suatu peristiwa ya. Nah, makanya walaupun begitu Pendeta Sasoru bersikukuh bahwa yang diungkapkannya berdata sejarah. Nah, dan mengkritisi tentang pendapat ayat-ayat yang diungkapkan oleh Ustadz Kainama dianggapnya adalah hermeneutik. Padahal hermeneutik juga adalah bagian penafsiran, bagian dari sejarah. Tuh, jadi dua-duanya itu sebenarnya sama mendekati kitab biblosnya itu dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, dalam debat tersebut ya memang ya namanya debat kadangkala antara yang saya lihat, bukan saya pro seolah Ustadz Kainama, tapi apa yang dilihat. Nah, ini mungkin Pendeta Esra Soru ya mungkin merasa mungkin ya agamanya sendiri, maka dia sepertinya menguasai gitu ya. Padahal kalau mau dilihat ya Pendeta Sasoru juga mengkritisi apa yang diungkapkan Islam, sehingga ketemu nanti bahwa yang diungkapkan Kainama itu digugurkan, dijatuhkan dengan apa yang diungkapkan oleh Ustadz Kainama tersebut, bukan dalam konteks yang dinilai gitu, tapi objektif pakai data-data juga. Apalagi Pendeta Sasoru kan mengungkapkan data-datanya dia. Nah, itu nanti menyambungkan dengan materi yang dikaji oleh Pendeta Sasoru, tapi yang ternyata yang terjadi adalah enggak ya. Nah, inilah maka ada simpang siur tentang perdebatan lintas agama. Karena tadi kalau debat lintas agama, jangankan debat, dalam dialog teologi itu adalah dialog yang subjektif, yang ujungnya adalah titik temu dengan berbeda, bukan untuk menyamakan ya, mempersepsikan, tapi bertemu, bersanding. Nah, itu dialog teologi. Tentu saja yang dimaksud bersanding ini dialog teologi masing-masing agama. Tapi dalam hal ini adalah bukan beda agama, tapi masih satu biblos, satu agama ya. Nah, tapi ya syukur karena ada dampak daripada debat lintas agama ini membuat para penonton, pemirsa bisa menyadari bahwa beragama itu bukan semata-mata iya kepada pendeta atau Pak Ustaz, tapi harus mengkaji kitab sucinya, karena dasar dari
dari agama itu adalah kitab sucinya. Nah, di samping itu juga dalam perdebatan lintas agama yang dipraktekkan dalam dunia nyata, walaupun ini untuk akademis, ya biasanya akademis itu dipraktekkan di kampus ya. Nah, jauh dari masyarakat atau publik, kalau di sini publik. Jadi ada praktek akademisnya berbasis nyata, sehingga wajar ketika banyak hal-hal yang katakan banyak hal-hal yang tidak ketemu gitu ya. Nah, justru itu dalam debat ini mengkritisi pendapat satu pendapat yang lain, mana yang lebih unggul data faktanya ya. Tapi karena ini adalah dunia praktis ya, tidak mencari kalah menang, tidak mencari paling hebat, tapi membuka data, memberikan data sekalipun tidak seperti yang terjadi di dunia akademis murni, yang terjadi seperti di kampus-kampus tuh ya. Karena ini dunia publik maka sangat berbeda. Tapi yang terpenting dampak daripada debat lintas agama itu nanti yang menonton itu apakah dia ingin mempelajari kitab Bible-nya ataupun yang muslim lebih semakin kuat lagi data Al-Qur'annya. Nah, tapi karena dalam perdebatan itu tidak dengan Al-Qur'an ya, karena mungkin kapasitas di antara duanya ada yang belum paham atau belum menguasai tentang Al-Quran, maka debatnya dipilih selalu yang dunia praktek sekarang itu tentang Biblos. Nah, sehingga jangan dianggap bahwa ketika orang non Islam, orang non Kristen mempelajari Biblos langsung untuk didiskusikan dianggap menista, enggak ya, asal tadi datanya ada, data-datanya berdasarkan pandangan-pandangan orang Kristen gitu ya. Apalagi ada pandangan orang non Kristen tapi asal akademik, asal dia objektif. Nah, ini yang agak repot karena standarnya bukan di dunia akademis ya. Nah, mudah-mudahan dampak positif laginya yaitu membuat para pemirsa saling menghargai bahwa di dalam hidup berbangsa itu perbedaan itu bukan suatu yang harus kita jauhi, tapi perbedaan itu harus kita sepakati, yaitu setuju dan dalam keperbedaan. Kita setuju, kita sepakat dalam perbedaan. Nah, di dalam kenyataannya ini dipraktikkan dalam debat itu sungguh sangat beruntung ya. Jadi masih ada di Indonesia itu orang yang masih meminati tentang materi-materi keagamaan. Nah, ya mudah-mudahan dengan debat lintas agama ini dari dua belah bukan untuk saling menyerang, bukan untuk membenci, tapi lebih dari itu adalah saling menghargai. Nah, dampaknya saling menghargai, fenomenanya, konteksnya menghargai perbedaan ya. Ketika perbedaan terjadi bukan berarti merasa dirinya paling menang atau paling hebat. Jadi dampak dari perdebatan lintas agama kemarin di Surabaya itu bukan untuk mencari menang kalah, siapa yang kalah siapa yang menang, atau ini adalah nggak ada ilmu, ini ada itu. Penilaian subjektif ya para penonton yang sangat benci. Jadi kalau penonton objektif maka tidak akan menilai seperti itu. Menilainya adalah ya ini diserahkan kepada para penonton karena ini data agama yang harus dipraktekkan ya, karena agama harus dipraktekkan. Demikian saja, mudah-mudahan para pemirsa channel Arab bisa memahami. Sebagai kata akhir, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.